Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan uji kompetensi kebidanan dan SKB Kebidanan tahun 2021 tentang asuhan kehamilan yang kedua. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Soal nomor pertama, tindakan apa yang tepat untuk diberikan kepada klien? Tindakannya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid 4 minggu. Payudara terasa nyeri dan tegang, gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Hasil pemeriksaan normal, berat badan 47 kilo, palpasi uterus terasa tegang, PPT positif. A. Konsumsi Fe. B. Berkumur setelah makan dan sikat gigi yang teratur. C. Berkumur dengan larutan betadin. D. Mengkonsumsi vitamin C. Dan E. Mengkonsumsi aspirin. Teman-teman, kita lihat pada kasus di atas, ibu itu berarti mengarah ke mengeluh gusi sering bengkak dan mudah berdarah karena efek estrogen yang membuat gusi menjadi rapuh, ditambah adanya bakteri dalam mulut menyebabkan timbulnya peradangan. Sehingga untuk mengatasinya, ibu diharuskan untuk menjaga kebersihan rongga mulut dengan berkumur setelah makan dan gosok gigi rutin untuk menghindari berkembangnya bakteri. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B. Berkumur setelah makan dan sikat gigi yang teratur. Lanjut ke soal nomor 2, apakah penjelasan yang seharusnya diberikan oleh bidan? Penjelasannya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 23 tahun hamil 39 minggu datang ke bidan dengan keluhan sering merasa kencang pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. A. Mengenali tanda bahaya kehamilan. B. Mengenali tanda-tanda persalinan. C. Persiapan persalinan. D. Penapisan dan pengobatan nyeri perut. E. Pengenalan komplikasi dan pengobatan. Kita lihat teman-teman, dari keluhan si ibu itu sering merasa kencang pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Biasanya itu adalah tanda-tanda Braxton Hicks ya teman-teman, atau Hicks palsu. Biasanya kencang yang sering dirasakan sering disalahartikan sebagai tanda bahwa ibu segera akan melahirkan ya teman-teman, padahal itu adalah kontraksi palsu. Jadi sebagai bidan harus menjelaskan tanda-tanda persalinan agar ibu lebih paham dan siap menghadapi persalinannya. Jadi jawabannya adalah B, mengenali tanda-tanda persalinan ya teman-teman. Lanjut soal nomor 3, bagaimana mengatasi keluhan tersebut? Seorang perempuan berusia 30 tahun, G2P1A0 datang ke bidan dengan keluhan kaki sering terasa berat, terutama setelah berdiri atau duduk terlalu lama. Hasil pemeriksaan usia kehamilan 32 minggu, tekanan darah 110/80, nadi 82, terdapat varises pada kaki. A. Perbanyak minum susu tinggi kalsium. B. Perbanyak minum hangat. C. Istirahat dan tidur lebih lama. D. Pertahankan posisi duduk atau berdiri di posisi yang sama untuk waktu lebih lama. Dan E. Tinggikan kaki sewaktu berbaring. Teman-teman, kita lihat dari kasus di atas, sudah jelas ya teman-teman. Di sini si ibu kakinya terasa berat, terutama setelah berdiri atau duduk terlalu lama, terus terdapat varises pada kaki. Cara untuk mengatasi varises salah satunya adalah dengan meninggikan kaki saat berbaring. Dengan demikian, aliran darah yang tertahan lama di ekstremitas bagian bawah akibat pembesaran rahim akan kembali naik dan peredaran darah kembali lancar sehingga mengurangi resiko varises. Jadi jawabannya adalah E, tinggikan kaki sewaktu berbaring ya teman-teman.
Selanjutnya, soal nomor 4, apakah diagnosis kebidanan untuk kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 26 tahun hamil 6 bulan datang ke BPM mengatakan hamil kedua dan belum pernah melahirkan serta pernah mengalami abortus 1 kali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, TFU setinggi pusat DJJ 140 kali per menit. A. G1 P0 A1 hamil 20 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. B. G1 P0 A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. C. G2 P0 A0 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. D. G2 P0 A1 hamil 20 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. E. G2 P0 A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Teman-teman, ini dia rumusnya. G itu grapida atau kehamilan yang pernah dialami oleh ibu. A. Abortus adalah lahir sebelum usia 20 minggu atau berat badan kurang dari 500 gram. P itu para adalah jumlah kehamilan yang berakhir dengan kelahiran bayi atau bayi telah mencapai titik mampu bertahan hidup. Teman-teman, pada kasus di atas dapat dirumuskan diagnosis kebidanannya itu yaitu hamil kedua berarti G2 dan belum pernah melahirkan, P0 serta pernah mengalami abortus 1 kali. A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. 5. Bagaimana penata laksanaan yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan umur 35 tahun hamil pertama, belum pernah melahirkan, datang ke PKM 2 minggu setelah hari perkiraan lahir. Ibu merasa cemas karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda persalinan. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU 41 cm, kepala belum masuk PAP, DJJ 140 kali per menit. A. Menunggu tanda-tanda persalinan. B. Merujuk ke rumah sakit. C. Melakukan konsultasi dengan dokter. D. Menganjurkan pasien jalan-jalan. Dan E. Memberikan induksi persalinan. Teman-teman, kita lihat dari kasus di atas, si ibu datang ke PKM karena belum lahir 2 minggu setelah hari perkiraan lahir. Berarti si ibu sudah melewati bulan ya. Dan dalam pemeriksaannya juga sudah jelas kepala belum masuk PAP. Seharusnya di usia tersebut kepala sudah masuk PAP ya teman-teman. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan aterem, usia kehamilannya antara 38 sampai 42 minggu dan ini periode persalinan normal. Di sini ada posterem 42 minggu atau lebih, harus dilakukan pengamatan ketat dan sebaiknya di rumah sakit dengan pelayanan operatif dan perawatan neonatal yang memadai. Sudah jelas, jadi sebagai bidan harus B. Merujuk ke rumah sakit. Soal nomor 6, apakah tindakan bidan yang tepat dalam kasus tersebut? Seorang bidan mendatangi rumah ibu hamil usia kehamilan 3 bulan. Mengeluh keluar darah plek dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TFU 1 jari di atas simpisis, belum ada pembukaan. Bidan menjelaskan untuk dilakukan rujukan namun keluarga menolak. A. Memberikan informed consent. B. Memberikan informed choice. C. Mengizinkan pasien dirawat di rumah. D. Mengizinkan pasien dirawat di rumah bidan. Dan E. Mencari alat transportasi ke rumah sakit.
Kita lihat pada kasus di atas, keluarga menolak untuk dilakukan rujukan. Maka, tindakan bidan yang tepat dalam kasus adalah meminta keluarga untuk menandatangani surat keterangan pelimpahan tanggung jawab. Berarti itu jawabannya adalah A. Memberikan informed consent. Soal nomor 7, apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Seorang perempuan usia 22 tahun, hamil 18-19 minggu, datang ke klinik mengeluh mengalami plek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu dan mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan in speculo ada pengeluaran darah dari ostium uteri eksterna dan tidak ada pembukaan. A. Abortus incipient, B. Abortus imminens, C. Abortus incomplete, D. Abortus habitualis, dan E. Missed abortion. Di video part 1 saya sudah menjelaskan macam-macam abortus, tapi di sini saya akan jelaskan kembali. Abortus incipient, janin masih utuh dalam rahim mengalami perdarahan dan pembukaan jalan lahir. Abortus imminens itu mengancam dan masih bisa dipertahankan ostium uteri tertutup sesuai umur kehamilan. Abortus incomplete itu jaringan janin yang telah mati tidak keluar sepenuhnya dari rahim dan menyebabkan perdarahan terus berlanjut. Abortus habitualis adalah abortus berulang 2 kali atau lebih. Missed abortion adalah abortus yang janinnya meninggal dalam uterus sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu tetapi hasil konsepsi tertahan dalam uterus selama 2 bulan atau lebih. Jadi, si ibu mengalami plek dari jalan lahir dan mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Terus pas diperiksa in speculo ada pengeluaran darah dari ostium uteri eksterna dan tidak ada pembukaan. Jadi jawabannya adalah B. Abortus imminens ya teman-teman. Soal nomor 8, apakah nasihat yang tepat untuk diberikan? Seorang perempuan G2P1A0 usia kehamilan 36 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kandungannya. Ibu mengeluh mengalami keputihan berwarna jernih sejak sebulan yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 31 cm, punggung kiri sudah masuk panggul. A. Makan makanan berserat. B. Menggunakan cairan antiseptik. C. Mandi air hangat. D. Menggunakan ventilator. E. Mengurangi asupan cairan sebelum tidur. Teman-teman, kita lihat dari kasus di atas, ibu mengalami keputihan berwarna jernih sejak sebulan yang lalu adalah hal yang fisiologis dialami oleh ibu pada kehamilan trimester 3. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi keputihannya itu adalah menjaga kebersihan dan menggunakan ventilator dengan sering menggantinya. Jadi jawabannya adalah D, menggunakan ventilator. Soal nomor 9, apa nama tanda objektif kehamilan tersebut? Tanda objektif itu berarti yang dilihat oleh kitanya apa ya teman-teman? Seorang perempuan 22 tahun hamil pertama kali datang ke BPM dengan hampir 2 bulan tidak menstruasi, mual dan pusing. Pada pemeriksaan genital diperoleh hasil vagina tanpa kebiruan. A. Pisacek, B. Hegar, C. Balatman, D. Chadwick, dan E. Brown v. Forward. Dari kasus di atas, data objektifnya itu terlihat bahwa vaginanya itu tanpa kebiruan ya teman-teman. Dan menurut Manuaba 2012, tanda objektif kehamilannya yaitu terdapat tanda Chadwick adalah warna kebiruan pada dinding vagina akibat hipervaskularisasi. Sudah jelas, jadi jawabannya adalah D, Chadwick ya teman-teman.
Lanjut soal nomor 10, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis pada kasus tersebut. Nyonya K, 25 tahun, G2 P1A0, hamil 38, 6 minggu, datang ke puskesmas mengeluh nyeri ulu hati, pusing hebat dan penglihatan agak kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/110, nadi 80, respirasi 20, suhu 36,7. A. PCT itu untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Kalau B. HBsAg untuk hepatitis. C. Hemoglobin untuk HB. D. Urin protein untuk PEB. Kalau E. Urin glukosa untuk menentukan gula dalam darah. Kita lihat teman-teman, kasus di atas si ibu sudah mengeluhkan nyeri ulu hati, pusing hebat dan penglihatan agak kabur, dan didapatkan hasil tekanan darahnya itu 170/110, berarti si ibu darah tinggi ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya kita harus cek D. Urin protein untuk menentukan si ibu PEB atau tidak.